ini nggak tahu, oh, ini orang jauh ini orang apa ini, pakua, itu istilahnya memakua itu ya, memakua orang, memakua dengan harga maksudnya. Kalau pakua itu yang saya pahami bahasa kampung pakai ladiang, makua orang tuh, memukul orang kayak gitu. Tapi ini memukul orang pakai harga dengan memanfaatkan situasi. Itu sudah dingin dengan jelas, yang niat yang jelas ya, itu sudah jelas mengarah salah. Tapi apakah transaksi dia ini hasil dari penjualannya haram atau bagaimana? Kita lanjut dulu. Kemudian saya buat juga analogi biar ini kuat. Analoginya apa? Kalau penimbunan barang itu namanya ihtikar ya. Ihtikar ini istilah fikih muamalah. Untuk memperjelasnya, kita ambil analogi klasik dalam fikih. Penimbunan barang atau ihtikar itu tidak boleh. Tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang berdosa. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya apa? Penimbunan itu barang ditahan supaya barangnya langka, harganya naik, lalu dijual dengan mahal. Ini dilarang bukan karena mahalnya, tapi karena cara menciptakan kondisi yang tidak adil. Relevansinya dengan kasus ini, memang tunggu dulu sebentar. Minyak lah misalnya, kita contohkan ini dulu ya. Yang seingat saya minyak, mungkin ada contoh lain lah gitu ya, apalah ya. Minyak mungkin ya, entah minyak apalah. Dibeli dengan harga murah oleh tengkulak atau pemodal besar, ditaruh di gudangnya, dibiarkan langka di tempat itu, atau disengajakan langka, pas benar-benar langka nanti dia keluarkan barangnya. Ini yang penimbunan yang dilarang, jelas tuh dalilnya. Ya, itu yang penimbunan. Kalau kasus mie 25.000 ini bagaimana? Memang kasus mie 25.000 bukan penimbunan barang secara langsung, direct timbunan, bukan. Tapi ada kemiripannya pada satu sisi. Kita tidak memvonis juga di sini, tapi kemiripannya ada. Memanfaatkan kondisi, pembeli tidak tahu harga, intangible, tidak ada pilihan lain, situasi ramai waktu itu, mungkin dia terpaksa makan itu dan lain-lain. Maka saya memahami ini bukan sama, ini tidak persis, tapi secara prinsip keduanya menyentuh aspek memanfaatkan keadaan, itu saja persamaannya. Oke, lalu ini penegasan. Tidak semua pedagang seperti ini. Tidak juga semua harga yang mahal itu salah. Tidak semua kasus itu bisa disamaratakan. Berarti di sini kalau pendapat saya pribadi, ujung-ujung nanti mengarah ke innamal a'malu binniyat ya. Kalau niatnya memang jelas-jelas memanfaatkan situasi, itu berpotensi untuk salah, kira-kira begitu. Jadi apa yang sudah terjadi itu kita jadikan pembelajaran. Garis besar akhir. Ini penambahan ini. Dari sisi fikih, untung besar boleh. Tidak transparan bermasalah. Memanfaatkan ketidaktahuan bisa masuk dosa muamalah. Lalu saya simpulkan, Islam tidak melarang orang kaya dari berdagang, tapi sangat jelas melarang cara yang tidak transparan, bahkan tidak jujur dalam untuk mencapai kekayaan melalui perdagangan. Ini kesimpulan hukum. 1. Halal. Jika harga disebut di awal, transparan, ini kesimpulan hukum muamalah secara umum, kita nggak masuk ke ini dulu ya, ke 25.000. Kemudian transparan, pembeli setuju rela, itu jelas halalnya itu. Kalau subhat bermasalah gitu, tidak ada informasi di awal, ini bisa mengarah subhat. Memanfaatkan ketidaktahuan, menjebak kondisi, masuk potensi garar atau tadlis, bahkan mungkin masuk kerana zalim. Namun penting dijelaskan, penilaian ini bersifat kondisional. Saya tidak langsung menghakimi bahwa transaksi kemarin itu mie yang viral 25.000 langsung haram. Untuk saya pribadi bukan tidak berani ya, apalah itu ya. Saya tidak sampai ke haram itu. Dia nanti tergantung di niatnya, di niat atau kondisionalnya. Kalau memang di satu tempat itu modal packagingnya, modal barangnya itu memang sangat tinggi dan lokasinya itu memang jauh, kan ada tempat wisata itu yang sangat jauh dari keramaian dan niatnya tidak untuk menzalimi orang. Bismillah, ini dengan ini pendapat pribadi, kemungkinan itu masuknya halal. Halal sebenarnya nggak bisa dimungkinkan. Kalau gitu kondisinya ya halal gitu, nggak bisa dimungkinkan. Yang banyak terjadi kemarin itu menurut saya adalah di level subhat, ketidakjelasan, jadi subhat jadinya. Entah susah kita memvonisnya, entah nanti perdebatan yang muncul kan. Jadi kalau yang mengarah langsung ke haram mungkin saja, kalau ada kalaunya memang dari niatnya memang memanfaatkan orang rantau pulang sekali di Papua Uranggo,
Aminnya ndak akan lanjut besok kemari doh. Kalau jelas niat jahatnya, ini sama nih analogi dengan KUHP baru kan lebih banyak membahas niat jahatnya jahat. Nah, itu. Kalau niat jahat, niat yang merugikan orang lain gitu, memanfaatkan satu, itu bisa masuk kategori haram. Oke. Kemudian ini ada Q&A. Ini namanya tulisan atau bahkan sampai saya buatkan video seperti ini. Walaupun nanti ada kemungkinan orang suka nggak suka ya. Namanya ini pendapat ya. Kalau nggak suka ya silakan buat video lain atau buat tulisan tandingan. Ya silakan saja. Nggak masalah. Itu argumentatif kita namanya. Satu, apakah pedagang mie 20.000 itu pasti haram? Tidak secara otomatis, itu jawabannya. Haram jika ada unsur penipuan dan pemanfaatan situasi. Oke. Dua, apakah ini bisa kena sanksi adat? Bisa, kalau memang dengan niat yang tidak baik tadi. Sanksi adatnya saya juga nggak tahu gimana pelaksanaannya, tapi mungkin peneguran lah gitu ya, sanksi adat. Etika sosial Minangkabau itu harusnya kita kan memuliakan tamu gitu ya, salah satunya, atau orang rantau pulang kerana ya kita jagalah, termasuk dalam berdagang, mudah-mudahan tidak membawa image buruk nanti kita kembali ke rantau lagi. Tiga, apakah bisa kena sanksi hukum untuk negara? Potensinya ada. Jika tidak ada transparansi, merugikan konsumen, bisa masuk, tetapi perdata saja bisa masuknya. Dan untuk 25.000 rasanya sanksi negara ini masuk ke tata hukum negara hampir nggak mungkin dilakukan. Nomor 4, apakah pedagang itu berdosa? Saya berpendapat jika ada unsur sengaja memanfaatkan situasi, bahkan sampai unsur untuk menganggap bahwa ini kesempatan nih untuk melipat gandakan untung, sampai di situ sebenarnya aman. Tapi kalau dengan niat untuk memakuak tadi, ini bisa mengarah ke subhat saja. Jadi bukan langsung berdosa, langsung haram, enggak. Saya milih itu berarti dilakukan kemarin itu abu-abu, subhat. Kok tidak tegas? Kalau misalnya ada pertanyaan, kok nggak tegas langsung subhat halal? Harusnya nih, mohon maaf, MUI yang bisa memfatwakan. Di MUI itu ada komisi fatwa. Harusnya MUI yang bisa memfatwakan. Nomor 5, apakah semua pedagang di Sumbar seperti itu? Ini penting nih. Jawaban pastinya tentu tidak. Justru mayoritas pedagang di Sumatera Barat ini adalah orang yang jujur. Saya ulang 2 kali. Justru mayoritas pedagang di Sumatera Barat insya Allah jujur. Karena seyogianya harus mengamalkan raso jo pareso, raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Yang selanjutnya ini penting. Apakah boleh, nomor 6 nih Q&A. Apakah boleh langsung memviralkan kejadian seperti ini? Dalam hukum dan etika, tidak semua hal boleh langsung diviralkan. Ada risiko pencemaran nama baik. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang ITE yang terbaru, bahkan sangat hati-hatinya saya buatkan ini pasal berapanya. Pasal dengan KUHP terbaru ya 2026 dan Undang-Undang ITE dan 2024 itu bisa pakai pasal 433 tentang pencemaran nama baik, ancaman hukumnya 9 bulan dan denda ya. Kemudian pasal 434 kalau itu fitnah ya. Kemudian pasal 27A pencemaran melalui media elektronik, upload video, caption dan lain. Kemudian pasal 45 ayat 4 sanksinya maksimal 2 tahun. Jadi pasal ini ada. Lalu bagaimana bisa dengan kita niat untuk memperbaiki kok kita kena? Ya memang itu yang kemarin diperbarui oleh KUHP 2026 yang berlaku bulan Januari. Jadi saran saya begini, jangan semua hal boleh diviralkan seperti yang menemui hal-hal seperti ini. Boleh ditegur langsung, tentu dengan cara yang halus, yang baik, elok gitu ya. Atau mungkin kalau di tempat pariwisata kan ada panitianya atau apanya gitu. Kemudian ya kalau memungkinkan silakan adukan ke pihak yang berenang dengan cara yang baik, bukan mengadukan dengan tujuan mempermalukan orang, tidak. Yang lebih penting tentu hindari mempermalukan orang. Niat baik kita boleh, tapi harus tempuh dengan cara yang benar. Risiko ini bisa muncul nanti kalau kita menurunkan emosi ini mahal di tempat lain tidak mudah itu, kita emosi nggak kontrol diri, akhirnya susah yang terjadi. Saya tahu alhamdulillah tidak ada terjadi hal yang bersifat begini yang mie 25.000 kemarin ya. Saya tahu mudah-mudahan tidak ada lagi
hal seperti ini terjadi kemarin. Kemudian dampak, ini poin ke-8 ini. Saya lihat efeknya sudah nyata, viralnya negatif, ada perdebatan media sosial, perantau merasa tidak nyaman, sebagian ya, pedagang yang jujur kena imbas, ini sayangnya. Kemudian menyebabkan turunnya trust dan kepercayaan, maka dalam teori ekonomi modern, itu nanti akan dia akan bersambung di tahun depan, ditakutkan nanti karena trust kurang, orang jadi malas kayak gitu. Poin ke-9, seyogianya atau solusi nyata, mudah-mudahan ini menenangkan untuk pedagang, tempel harga buat tangible. Saya ini berprasangka baik, husnuzon. Yang terjadi kemarin, entah di mana itu tempatnya, itu kemungkinan memang tidak ada tangible, tapi dengan niat baik saya menganggap juga tidak, pedagang itu tidak dengan tujuan untuk memakuk itu ya, jadi tidak juga saya rasa. Oke. Kemudian jangan beda-bedakan pembeli. Kalau bisa ya mau orang ranah, mau orang rantau, kalau ada ujungnya ya ambil aja untung yang wajar. Ya kalau memang rayo itu memang saatnya kita panen gitu, ya maklumat tadi itu adalah salah satu solusi yang terbaik. Lalu jadikan momen ini sebagai evaluasi, bukan sebagai tekanan. Jadikan saja evaluasi. Kemudian ya untuk pemerintah, izin nih saya menyampaikan untuk pemerintah Koperinda atau apalah gitu ya. Iya, Koperinda, Koperasi dan Perdagangan ya, betul ke arah itu. Kalau ada yang dengar, kalau enggak masalah. Kalau bisa untuk pemerintah standarisasi kewajiban daftar harga. Ada pengumuman penekanan dari pemerintah, apalagi terutama di musim-musim rayo lebaran itu. Kalau bisa ya diberikan himbauan lah gitu kalau nggak penekanan. Kemudian edukasi pedagang musiman saat lebaran, ada edukasinya. Kemudian penataan parkir resmi jika itu parkir ya. Ini kan nggak terjadi di saja di parkir, konon kabarnya juga terjadi. Jadi kalau yang parkir kalau bisa itu diberikan penataan oleh pemerintah. Kemudian berikan kanal aduan. Kanal aduan nih kalau terjadi ini boleh lapor ke sini, ke sini, ke sini. Untuk perantau, udah uni apa ibu ambu semuanya, mama di sana, kalau bisa dimanapun dia belanja, tanyakan harga di awal jika harga tidak tangible, tidak tertulis. Yang kedua, kalau mendapati hal-hal yang kurang pas, jangan langsung diviralkan kalau bisa. Ya dengan cara tadi ya tegur nama baik dan lain sebagainya. Kemudian gunakan jalur resmi jika ada permasalahan, ada itu. Makanya pemerintah kita dorong buat kanal pengaduan. Kemudian pahami juga kondisi saat di lapangan karena memang berbeda. Kalau memang ada sikonnya yang membuat misalkan mie itu jadi 25.000, ya kalau memang sesuai dengan keadaannya waktu itu ya tentu harus dipahami juga. Atau parkiran di tempat tertentu itu karena keadaannya begini ya mungkin terpaksa kita pahami juga kan gitu. Cuman ada kata-kata satu kata yang bisa memutus semuanya, lazim enggak? Misalkan mie 25.000 lazim enggak? Nah kalau nggak lazim ini untuk semua pihak berarti ini ya tentu di sana terjadi permasalahan. Kemudian untuk masyarakat umum, untuk semuanya lah, mohon dengan sangat, saya orang Minang juga, dan saya bukan perantau, saya memang di Ranah, tapi saya bukan pedagang. Ya, kalau jalan-jalan rayo tentu ya. Untuk saya pribadi tidak menemui katakanlah kasus mie 25.000 ini atau hal mirip-mirip ini nggak ada, jujur nggak ada. Tapi tolong untuk Dauni, untuk semuanya lah yang dirantau dimanapun, di Ranah dan dirantau, jangan generalisasi satu kasus ini untuk menjas daerah. Yang kedua, tidak semua pedagang seperti itu. Kasihan kita pedagang kita yang jujur. Kritik boleh, tapi ya sebaiknya dengan cara media disampaikan. Penutup, saya sarankan bahwa kita jadikanlah sama-sama ini sebagai sebagai evaluasi. Berdagang bukan asal masalah piti dan uang, tapi soal amanah. Dari kejujuran selalu menimbulkan keberkahan. Dan kasus mie 25.000 ini akan jadi pelajaran sangat penting 2026 ini karena viral. Iya, memang karena viralnya itu. Apakah kita ingin dikenal sebagai pedagang yang cerdas, atau pedagang yang dipercaya, atau pedagang hanya memanfaatkan ketidaktahuan orang lain? Ya, kita jadikan semua evaluasi ya. Stop lagi kalau mohon maaf, saya tidak stop apakan orang tidak. Ya kalau bisa ya nggak usah lagi perdebatan yang mengarah kepada hal negatif ya. Karena di sisi pedagang ada pembelaan, dari segi pembeli juga banyak pembelaan. Jadi kalau bisa saya hanya mengimbau ya
kedepannya mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Semoga pedagang semua sehat, badan sehat, rezeki murah. Kemudian kepada perantau juga doa yang sama, bahagia keluarga, pulang lagi tahun besok, singgah lagi, eksploitasi tempat-tempat yang bukan eksploitasi ya, nanti tersalah lagi bahasanya. Explore tempat-tempat yang rancak, yang indah terutama di Sumatera Barat ini. Ya, yang biasa itu ke tempat kita dari Sumbar, misalnya kita dari Medan, dari Riau, dari Jambi, dari Jakarta, dari Madima, dan itu kan orang Minang juga. Jadi saya tutup video ini dengan satu kata aja sebenarnya, lazim. Jadi kalau lazim ya karena hari raya tuh ya wajarlah mahal sedikit. Ya selagi lazim insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sudah tidak lazim, apakah itu dagang mie 25.000, apakah itu parkir atau makan di rumah makan, everything apapun, selagi memakai kata-kata lazim, ya merayu memang wajar, insya Allah aman. Tapi kalau sudah tidak lazim, bahkan ada kata-kata yang saya baca itu beberapa komen, tidak masuk akal, itu kan nggak lazim lah bahasa lain itu. Kalau bisa kita hindari. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Ini salah satu video yang nggak panjang ya. Saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.